Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantoro. Perkenalkan, saya Hari Widiarto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap dikenal dengan teori trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris artinya mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Konvergen artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan bukan sesuatu yang menakutkan dengan banyaknya teori yang harus dihafalkan dan dipelajari. Namun, pendidikan hendaknya menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka belajar adalah membebaskan guru dan murid untuk berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas. Bermain bukan dalam artian belajar sambil bermain, namun belajar dalam bermain. Menurut Ki Hajar Dewantoro, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Dalam menuntun anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan bahwa pendidik seperti seorang petani. Seorang petani ketika menanam padi, petani tersebut hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Seorang petani ketika menanam padi, petani tersebut hanya bisa menuntun tumbuhnya padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, mengolah tanah pertanian, serta membasmi hama yang mengganggu. Dengan kata lain, posisi petani hanya bisa menuntun, merawat, tetapi tidak bisa mengganti kodrat tanaman padi tersebut. Meskipun petani tidak bisa merubah kodrat tanaman padi, namun dengan perawatan yang dilakukan petani tersebut dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ada 3 filosofi menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Artinya, seorang pendidik jika berada di depan harus memberikan teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya, seorang pendidik di tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir, tutpuri handayani. Artinya, seorang pendidik di belakang harus bisa memberikan dorongan. Dengan kata lain, yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat serta minat mereka, sehingga ide dan daya kreativitas mereka berkembang, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Ki Hajar Dewantoro juga mengaitkan pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, sebagai pendidik kita jangan lupa peserta didik memiliki sifat yang terbentuk dari lingkungan mereka.
peserta didik memiliki sifat masing-masing tergantung dengan lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman berarti kita sebagai pendidik harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan sesuai dengan bakat serta minat mereka sesuai dengan kebutuhan zaman. Secara umum, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus relevan dengan garis hidup guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Sebagai kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidik harus bisa menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kedua, model pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter dan sifat peserta didik, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran dengan perasaan senang. Salah satunya adalah dengan cara bermain sambil belajar. Demikian demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.